Bapak Bupati, keluarga Kang dan sisa paripurna. Semoga kita untuk syarat-syarat kancing Ustaz adalah berlian. Alhamdulillah, pulau ingkang meraih besar Lasono kata paripun yang pamit bila tapi mereka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarofu bidzunub. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Jarkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja saya aja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza ruja'u ilaihi wa yunziru qaumahum idza ruja'il malah gak roja'u, malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Hubungan kita dengan Allah, saya model goblos kan, sholat ya sholat, ra usah takok. Nak sholat kula mlebu swarga napa mboten? Nak mboten nggih rugi Gusti. Lha iku ibadah tujar, ibadah pedagang, ambek pangeran pikirane untung napa? Rugi. Wonten sing nyembah pangeran, kenapa kan nyembah aku? Wedi mlebu neraka Gusti. Lha iku ya ibadah duga. Dadi nurut mergo wedi dipenjara. Sing wong bener tenan iku ibadah sing ra mikir. Kenapa kan nyembah aku? Ya panjenengan pantes disembah jenengan pangeran. Wis ngoten tok. Sadarilah, 7 hal ini bukan tanggung jawabmu. 1. Kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Prioritas kebahagiaan adalah dirimu. 2. Kamu tidak bertanggung jawab untuk membuat orang lain memahami pilihanmu. 3. Kamu tidak bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi orang lain. 4. Kamu tidak bertanggung jawab untuk membuktikan nilaimu kepada orang yang tidak melihatmu. 5. Kamu tidak bertanggung jawab memenuhi harapan semua orang. 6. Kamu tidak bertanggung jawab menyelamatkan bahkan membantu terus-menerus orang lain. 7. Kamu tidak bertanggung jawab mengatur semua orang dan segala sesuatu di sekitarmu. Berhentilah membuang-buang waktu dan energimu. Jika kamu tidak memiliki wewenang, mulailah fokus pada suatu hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu dirimu. Enggak, kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan, berarti kamu melawan Tuhan kan? Siapa sing gak ridho mek kodok kodarku dawuh pangeran kon golek pangeran liyane. Malam yardo fi qodoi walam yaktub robban siwai fal yaktub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasama. Jadi wong sing gak ridho mek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran. Lan metu kok langit bumi iku. Terus kabeh ning iki. Kita ini orang susah. Orang susah seperti kita tuh cuma 2 pilihan. Mati karena berjuang atau mati karena nggak makan. Jangan cuma ngeluh, karena orang-orang seperti kita tuh nggak ada waktunya untuk ngeluh. Jangan sampai orang yang remehin kita itu tertawa ngelihat kegagalan. Jangan berteman kembali dengan orang yang pernah menusukmu dari belakang. Ular bisa berganti kulit, tapi sifat dan racunnya akan tetap sama, bahkan lebih berbahaya. Berikut ini 3 fakta pahit tentang kehidupan manusia. Pertama, orang yang paling hancur hatinya adalah mereka yang selalu berbuat baik terhadap orang lain. Kedua, semakin seseorang bersabar dan mudah memaafkan, semakin banyak orang yang memperlakukannya dengan seenaknya. Dan yang terakhir, kini orang baik seringkali bukan dilindungi, tapi justru dimanfaatkan. Jangan takut jatuh, karena setiap kegagalan itu bagian dari prosesnya. Setiap orang sukses pasti pernah merasakan pahitnya, ditolak, diremehkan, dan jatuh berkali-kali. Yang membedakan adalah siapa yang terus berdiri dan siapa yang memilih untuk menyerah. Selama kita masih melangkah, berarti kita belum kalah. Kalau kita sudah berbuat baik, tapi kemudian dia tidak membalas kebaikan kita, atau bahkan memfitnah kita, tetaplah berbuat baik, tetaplah jadi orang baik. Tidak ada kebaikan yang sia-sia,
Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai, dan apa yang dia tabur pasti dia tuai juga. Dan selama kamu menabur yang baik, percayalah Tuhan akan gantikan dukamu menjadi sukacita berlimpah. Pembelaannya dan kebaikannya nyata dalam hidupmu. Satu, dua, tiga. Oh ya, Pak Wihaji aja sama Pak Bupati. Sama Pak Bupati. Izin Pak, tanya dulu Pak. Mungkin kedatangan ke Sragen ini sekaligus menegaskan kan di luar ada isu Pak Sigit bakal jadi ketua Golkar Sragen atau gimana? Wah, hari ini halal bihalal. Saya datang ke sahabat saya, Pak Bupati Sragen, untuk halal bihalal. Ini teman lama saya. Yang kedua saya mengantar istri saya sementara di Sragen. Yang ketiga mengantar sahabat saya, Pak Menteri Kependudukan. Nggak ada agenda lain kok. Jadi nggak ada agenda politik itu Pak? Wah, ada pakai songkok saya. Tapi banyak beredar kabar kalau banyak yang menghendaki namanya Pak Sigit kalau itu nanti tanya kepada DPD tingkat 1 karena yang melakukan musda Golkar tingkat 2 itu adalah tingkat 1 ya. Apalagi masih pakai songkok kan. Tapi Pak Sigit kan didukung oleh Partai Golkar. Dan Pak Sigit ini hatinya mungkin menurut saya mudah-mudahan tidak salah 24 karat di Golkar lah. Amin. Terus soal kemiskinan di Sragen Pak, mungkin kontribusi Golkar nanti seperti apa Pak untuk mengurangi peringkat? Ya, saya semalam diskusi sama Pak Bupati. Saya juga baru tahu kalau tingkat kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah itu lebih banyak di Sragen. Dan Pak Bupati sudah mempunyai beberapa agenda-agenda, langkah-langkah konkret untuk bagaimana menanggulangi hal ini. Nah, saya sebagai Ketua Partai Golkar akan selalu mensupport apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bertahap kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Sragen. Sudah barang tentu kami akan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sragen dalam ini Pak Bupati. Nah, dalam konteks keluarga berencana, nah ini urusan Pak Menteri. Saya akan tanya Pak Menteri sebagai putra Sragen ya. Jangan biarkan seseorang yang tidak memikirkanmu menghabiskan ruang di dalam pikiranmu. Bebaskan dirimu, karena hidup terlalu berharga. Jangan buang waktu, energi, dan hatimu untuk seseorang yang bahkan tidak peduli dan tak menghargaimu. Siap-siap terinspirasi. Sekuat apapun kamu melawan orang jujur dengan cara yang curang, kamu tidak akan menang. Kamu bisa menghinanya, kamu juga bisa bersekongkol untuk menjatuhkannya. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa menang melawan orang jujur. Orang jujur itu memiliki sejenis energi yang bisa menghisap keberuntungan orang-orang yang memusuhinya. Proses itu berlangsung ketika orang jujur diam saat dihina dan dijatuhkan. Ini memang sulit dijelaskan, tetapi intinya adalah pertarungan antara energi baik dan energi buruk yang akan dimenangkan oleh energi baik. Karena kita tidak bisa mengenali kejujuran seseorang. Dan kalaupun kamu menang melawan orang yang jujur, tunggu saja ending yang akan kamu dapat di akhir cerita. Intinya untuk menjadi tinggi, kita jangan pernah menghina dan menjatuhkan siapapun. Siap. Kalau nanti mau hadis kursi ini ngenyak wong melarat dan ngenyak wong sugih. Kalau percaya be hadis niku. Yabna Adam, mata tashgholubi. Kayak kapan sibuk be aku ini? Kowe nak melarat sibuk golek mak Isa yo lali aku. Nak sugih ngurusi donya yo lali aku. Kalau mau hadis iku, wah meriang tenan. Mau kabeh kok keliru. Jadi Allah dawuh yabna Adam, cek eleke kowe iku. Nak kowe melarat sibuk golek dhuwit yo lali aku. Nak kowe sugih sibuk ngurusi donya yo lali aku. Terus kayak kapan ngurusi aku? Mana jawabnya kapan-kapan sih?
repot. Lalu ngumpul al-hadis al-qudsiyah termasuk hadis al-qudsi sing kula waca niku wah matekno wong tenan. Panjen kurang ajar tenan. Sampeyan rekam aku saat ini wong marat-marat. Yo lali pangeran tenan. Khayal, fantasi bareng macam-macam. Mereka mau saat ini rugen. Yo ngono mikir. Mau sugih mbok rekam. Yo bodoh. Dadi sing marat sibuk golek Mak Isa, sing sugih ngribuk noto. Berikut adalah 3 cara membahagiakan diri sendiri agar mental kita sehat. Pertama, kurangi interaksi dengan orang-orang yang membuatmu lelah. Kedua, luangkan waktu untuk hal yang kamu suka, dan sesekali berikan penghargaan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, selalu utamakan kebahagiaanmu, dan jangan mengalah ketika kamu tidak setuju dengan sesuatu. Orang-orang yang bermental miskin itu adalah orang-orang yang susah dilayani. Diberi sebuah peluang dengan gratis, mereka pikir itu jebakan. Ditawarkan investasi kecil, katanya hasilnya tidak besar. Ditawarkan investasi yang besar, katanya mereka nggak punya modal. Diajak melakukan hal-hal yang baru, mereka berpikir bahwa mereka tidak punya pengalaman. Diajak bisnis tradisional, katanya persaingannya itu berat sekali di luaran. Diajak bisnis yang model baru, mereka bilang mereka nggak punya keahlian. Jadi, orang-orang bermental miskin ini selalu berpikir lebih banyak daripada profesor, tapi bertindak lebih sedikit dari orang buta. Kenapa banyak orang miskin terus miskin? Jawabannya ada di mindset mereka. Gini, coba bayangin kamu punya sebuah kacamata. Kacamata ini warnanya biru, dan setiap kali kamu pakai, dunia di sekitarmu kelihatan biru juga. Kalau kacamatanya warna merah, ya dunia jadi kelihatan merah. Nah, mindset itu ibarat kacamata. Mindset adalah cara kamu melihat dunia. Itu adalah pola pikir yang dibentuk oleh pengalaman hidup. Apa yang kamu baca, orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan lingkungan tempat kamu tumbuh. Misalnya, kalau dari kecil kamu diajarin bahwa uang itu susah didapat, mindset kamu tentang uang akan lebih defensif. Sebaliknya, kalau kamu tumbuh dengan pemikiran bahwa uang itu adalah alat untuk menciptakan peluang, cara kamu mengambil keputusan juga beda. Mindset terbentuk lewat input yang terus-menerus masuk ke otak. Buku yang kamu baca, video yang kamu tonton, orang yang kamu ajak ngobrol, semuanya nyumbang sedikit demi sedikit ke program otak. Makanya, kalau kamu terus-terusan dikelilingi energi negatif atau narasi yang salah, itu juga akan membentuk mindset kamu ke arah yang sama. Mindset itu kayak filter. Dia nggak cuma mempengaruhi cara kamu melihat dunia, tapi juga cara kamu mengambil keputusan. Misalnya, kalau mindset kamu adalah, saya nggak bisa sukses karena saya nggak punya modal, otak kamu otomatis memblok ide-ide untuk cari peluang lain. Tapi kalau mindset kamu adalah, gimana caranya sukses meskipun modal saya kecil, otakmu malah aktif cari solusi. Good newsnya, mindset bisa diubah. Step pertama, sadari dulu apa mindset yang selama ini bikin kamu stuck. Step kedua, ganti inputmu. Mulai baca buku yang relevan, cari mentor yang benar, atau konsumsi konten yang memotivasi, bukan yang bikin kamu malah overthinking. Step ketiga, praktekin pola pikir baru setiap hari. Nggak usah langsung sempurna, yang penting konsisten.